Cerita Ramayana dimulai dengan Rama yang ingin menjadi calon suami dari Dewi Sinta, putri dari kerajaan Mithila. Rama kemudian diusir dari kerajaannya bernama Ayodhya oleh ayah tirinya bernama Dasharatha karena desakan dari Ratu Kaikeyi. Rama tinggal bersama teman baiknya Laksamana dan istrinya Sinta. Ravana, Raja Alengka yang licik dan kuat, menyamar menjadi seorang pertapa untuk mendekati Sinta. Saat Rama dan Laksamana pergi memburu seekor rusa, Ravana menyelinap masuk dan menculik Sita untuk menjadikannya menjadi istrinya. Rama pun memulai pencarian Sita untuk menyelamatkannya. Penculikan Sita adalah inti dari konflik utama dalam cerita Ramayana. Rama bersama Laksamana pergi mencari bantuan dari sosok Hanuman, yaitu Sang Kera Putih. Hanuman pergi ke kerajaan Alengka, tempat Sita ditahan, dan di sana ia membuat kericuhan dan ingin menyelamatkan Sinta. Tapi di saat ketika Hanuman ingin menyelamatkan Sinta, Sinta menunjukkan kesetiaannya pada Rama dan menolak, dan mengatakan bahwa ia hanya ingin diselamatkan oleh Rama. Rama bersama dengan Laksamana dan Hanuman memimpin perang melawan Ravana dan pasukannya untuk mengembalikan Sita ke Ayodhya. Ini adalah puncak dari konflik antara kebaikan dan kejahatan dalam Ramayana. Setelah diselamatkan dari tangan Ravana, Sita menghadapi pengujian atas kesucian dan kesetiaannya. Dia menjalani ujian api untuk membuktikan dirinya suci dan setia kepada Rama. Setelah membuktikan kesetiaan Sinta, Rama kembali ke Ayodhya dan naik takhta sebagai raja. Ini menandai akhir dari pengembaraan mereka dan kembalinya kedamaian ke kerajaan Ayodhya. Bharatayuddha adalah bagian dari epos Mahabharata yang mengisahkan perang besar antara dua keluarga kerajaan, Pandawa dan Kurawa, yang memperebutkan tahta Hastinapura. Perselisihan ini dimulai dari permainan dadu yang curang oleh Duryodhana, pemimpin Kurawa, yang mengakibatkan Pandawa diasingkan selama 13 tahun. Setelah masa pengasingan berakhir, Pandawa menuntut kembali hak mereka. Namun Duryodhana menolak sehingga perang tidak dapat dihindari. Perang berlangsung selama 18 hari di medan Kurukshetra, melibatkan banyak pahlawan dan kerajaan besar. Konflik ini penuh dengan strategi perang, duel epik, dan pengorbanan besar dari kedua belah pihak. Krishna, reinkarnasi Dewa Wisnu, berperan sebagai penasihat dan kusir Arjuna, memberikan ajaran Bhagavad Gita yang berisi filosofi hidup dan nasihat spiritual. Akhirnya Pandawa menang, tetapi kemenangan ini dicapai dengan kerugian besar, termasuk kematian banyak pahlawan besar seperti Bhishma, Drona, dan Karna. Yudhishthira menjadi Raja Hastinapura, namun merasa bersalah dan terguncang oleh dampak perang. Kisah ini ditutup dengan Pandawa melepaskan kehidupan duniawi dan memulai perjalanan spiritual menuju Himalaya untuk mencapai surga. Bharatayuddha mengandung banyak ajaran moral dan spiritual yang mendalam, menjadikannya bagian penting dari budaya dan tradisi India, serta diadaptasi dalam berbagai bentuk seni dan sastra di seluruh Asia. Ramayana sebagai salah satu epik besar dalam tradisi Hindu, menyebarkan nilai-nilai agama Hindu, moralitas, dan dharma atau kewajiban di antara berbagai masyarakat yang membaca atau mendengar kisahnya. Ajaran ini tidak hanya menyebar di India, tetapi ke daerah di Asia Tenggara. Di India, Ramayana termasuk ke dalam dua ajaran besar dalam tradisi Hindu. Kisah ini menjadi dasar dari kehidupan religius dan berbudaya di India. Cerita ini disampaikan melalui tarian, teater, dan juga sastra. Perdagangan orang India yang masuk ke Selat Malaka menyebabkan terjadinya pengaruh budaya yang menyebar, dan Ramayana pun masuk ke dalam daerah Asia Tenggara. Dan setiap daerah memiliki caranya sendiri untuk mengadaptasi cerita Ramayana. Contoh di Asia Tenggara adalah Indonesia menggunakan wayang kulit, Thailand menggunakan tari tradisional, Kamboja menggunakan seni lokal, Laos menggunakan tradisi budaya setempat, dan Malaysia menggunakan seni pertunjukan. Wayang kulit memiliki sejarah panjang di Indonesia.
dengan bukti menunjukkan bahwa bentuk seni ini sudah ada sejak abad ke-10. Asal-usul wayang kulit berkaitan erat dengan penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia, terutama di bagian Jawa dan Bali. Seiring waktu, wayang kulit juga mengadopsi elemen-elemen dari Islam dan budaya lokal, menciptakan sebuah bentuk seni yang unik dan beragam. Ramayana yang sering beradaptasi dengan wayang kulit biasanya memiliki tokoh-tokoh tambahan yang tidak ada dalam versi asli India, seperti Punakawan, dan juga tokoh-tokoh pelawak bijaksana seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, yang memberikan komentar sosial dan moral dalam pertunjukan. Juga bahasa yang digunakan dalam dialog dan narasi seringkali merupakan campuran bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa modern, dan bahasa daerah lainnya. Wayang kulit adalah salah satu bentuk seni tradisional Indonesia yang memiliki akar budaya yang kuat sebelum masuknya Islam ke Nusantara. Ketika Islam masuk, seni wayang tidak dihapus, tetapi disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Adaptasi Ramayana ke dalam wayang kulit saat masa Islam bisa dijelaskan karena kisah Ramayana memiliki banyak nilai moral yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti konsep kebaikan dan keadilan. Selain itu, wayang kulit juga dianggap sebagai media yang efektif untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat luas pada masa itu. Karena wayang memiliki daya tarik yang kuat dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Para ulama Islam pada masa itu menyadari pentingnya memperhatikan konteks budaya setempat dalam menyebarkan ajaran agama. Mereka memahami bahwa menghapus budaya lokal secara tiba-tiba dapat menimbulkan ketegangan sosial dan resistensi dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengakomodasi budaya lokal ke dalam kerangka ajaran Islam. Selain untuk agama Hindu, Buddha, dan Islam, wayang juga pernah menjadi prasarana untuk penyebaran agama dan ajaran-ajaran Kristiani. Wayang Wahyu merupakan wayang kulit karya dari beberapa misionaris yang bekerja di Jawa, khususnya Yogyakarta. Dibuat sekitar tahun 1960. Wayang ini dibuat untuk menyebarkan cerita-cerita dari Alkitab dan dirancang untuk menyebarkan pesan dan ajaran keagamaan dengan metode penceritaan yang lebih dikenal dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Wayang Wahyu ini berfungsi sebagai jembatan bagi kedua budaya Indonesia dan Kristiani dengan cara menggabungkan dua budaya tersebut menjadi satu pertunjukan. Wayang Wahyu memiliki beberapa tokoh dari Alkitab, seperti Tuhan Yesus, Maria, para nabi, serta rasul-rasul. Kisah yang diambil dari Alkitab juga bukan hanya perjanjian lama, seperti kisah penciptaan, tetapi juga perjanjian baru seperti kisah Yesus, mukjizat-mukjizat, dan ajaran-ajarannya. Tokoh-tokoh dan kisah-kisah dalam wayang Wahyu dibuat dengan sedemikian rupa untuk mencerminkan wayang kulit budaya Jawa dengan atribut yang tetap mendeskripsikan tokoh Alkitab. Wayang Wahyu sering diadakan di gereja-gereja, sekolah Kristen, tetapi yang terpenting di komunitas-komunitas lokal di mana masyarakat yang bukan beragama Kristen dapat menyaksikannya. Wayang Wahyu berhasil diterima oleh rakyat lokal, terkhususnya umat Kristen di Indonesia, sebagai kisah wayang. Wayang Wahyu bukan hanya dakwah bagi penyebaran agama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan orang Kristen terhadap budaya Jawa. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah wayang kulit di Indonesia berperan penting dalam menyebarkan dan mengadaptasikan cerita epik Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata ke dalam konteks budaya lokal, termasuk selama masa Islam dan Kristen, sebagai sarana penyebaran nilai-nilai moral, spiritual, dan ajaran agama. Kisah Mahabharata dan Bharatayuda menggambarkan konflik besar antara Pandawa dan Kurawa dengan pesan-pesan moral mendalam. Sementara, Ramayana menceritakan perjalanan heroik Rama untuk menyelamatkan Sinta, melawan kejahatan Ravana, dan memulihkan keadilan. Adaptasi ini tidak hanya memperkaya tradisi seni dan budaya Indonesia, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas budaya dalam merangkul nilai-nilai baru seperti mempertahankan warisan lokal. Refleksi yang kami dapatkan adalah kami belajar bahwa ada makna di belakang setiap kebudayaan Indonesia, termasuk wayang. Setiap kebudayaan juga banyak fungsinya dan diadaptasikan ke dalam zaman masing-masing untuk digunakan sebagai persebaran agama. Karena budaya adalah hasil dari iman. Wayang juga berpengaruh pada zaman kami sekarang. Misalnya, wayang telah menjadi sumber inspirasi dalam berbagai bidang, seperti seni rupa, teater modern, dan pendidikan karakter. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita-cerita wayang seperti kejujuran, keberanian, dan kesetiaan masih relevan dan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kami harus melestarikan budaya kita yang menjadi catatan penting bagi masa depan.
dan mengajarkan cerita dan pesan moral ini kepada generasi selanjutnya.